Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Jadi setelah kalian membaca doa, silahkan kalian membuka buku paket di halaman 69 tentang Ayo Mengamati Listrik. Nah, kalian tentu pernah mendengar tentang listrik. Di rumah kita ada banyak sekali benda yang menggunakan energi listrik. Nah, cara menggunakan listrik yang aman dengan mengikuti buku petunjuk penggunaan. Coba kalian perhatikan daya listrik dan memberi sedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Di sekitar rumah banyak sekali sumber energi listrik yang bisa kita manfaatkan. Namun kita juga harus hati-hati dengan sumber energi listrik tersebut karena sangat berbahaya. Coba kamu amati gambar berikut ya. Nah, menurut kamu apa yang terjadi atau kegiatan apa yang terjadi pada gambar tersebut? Jadi, sebaiknya kalau kita lihat pada gambar di samping, ada anak yang bermain-main di dekat listrik ya. Sebaiknya jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena berbahaya. Bermain dengan aliran listrik sangat berbahaya. Kita juga tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Kita juga tidak boleh menggunting kabel yang beraliran listrik karena listrik akan mengalir melalui gunting menuju tubuh kita. Selain itu juga kita tidak boleh membawa alat elektronik dekat dengan air karena apabila alat elektronik yang mengandung listrik itu dekat dengan air, kemudian alat itu menyala, maka aliran listrik tersebut akan mengalir. Nah, perhatikan gambar berikut. Di halaman 70 ya. Di halaman 70 coba kamu perhatikan gambar terus kamu tuliskan benda-benda elektronik apa saja sih yang ada di masing-masing ruangan. Contohnya, yang pertama peralatan yang menggunakan listrik di kamar tidur diantaranya lampu penerangan atau lampu dan TV ya. Menyalakan TV dengan benar. Mematikan jika tidak diperlukan. Yang kedua, peralatan yang menggunakan listrik yang ada di ruang keluarga biasanya lampu, TV, kipas angin. Nah, gunakan alat-alat tersebut dengan benar dan matikanlah jika sudah tidak diperlukan. Peralatan yang ketiga yaitu yang biasanya ada di dapur. Yang pertama ada lampu, kulkas, blender, rice cooker. Nah, gunakanlah alat tersebut dengan bantuan orang tua. Yang keempat, peralatan yang menggunakan listrik yang biasanya ada di kebun biasanya adalah penyiram tanaman yang menggunakan pompa air. Jadi saat menyalakan pompa air kita juga harus berhati-hati ya. Yang kelima, peralatan yang menggunakan listrik yang ada di kamar mandi adalah lampu. Nah, pada kamar mandi, tempatkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air. Karena listrik dan air itu kalau digabungkan sangat berbahaya ya. Tahukah kamu bahwa tubuh kita ini banyak mengandung air? Karena itu, tubuh kamu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Jadi, kamu harus berhati-hati ya terhadap kabel listrik yang ada di sekitar kamu. Saat kamu bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Jadi sebaiknya jika kamu menggunakan listrik, kamu harus meminta bantuan orang dewasa di sekitar kamu dan jauhilah barang-barang yang berbahaya. Nah, tahukah kamu petir juga mengandung listrik. Jadi segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, berdasarkan hasil diskusi atau hasil bacaan tadi, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Yang pertama, jauhkan perangkat listrik dan jaringan listrik dari jangkauan anak-anak karena berbahaya ya. Yang kedua, pastikan kabel jaringan listrik ini tertutup sempurna. Yang ketiga, gunakan insulator saat menangani jaringan dan alas listrik dan gunakanlah listrik secukupnya. Nah, penggunaan listrik yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Jadi tetap semangat belajar ya.